Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen keuangan, dimana kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian manajemen keuangan ya. Dan untuk malam ini yaitu kita akan bahas mengenai tujuan utama dari manajemen keuangan ya. Dimana tujuan manajemen keuangan yaitu adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki ya. Jadi dalam arti tujuan manajemen keuangan ini adalah memaksimalkan ya, aset yang dimiliki bisa terutama di sini dalam bentuk uang ya, mengatur semaksimal mungkin uang yang dimiliki perusahaan tersebut dan membelanjakannya seefektif mungkin. Jadi jangan sampai ada pembelanjaan yang kurang efektif ya, atau pemborosan ataupun tanpa pertimbangan. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama yaitu keputusan pendanaan. Ini kemarin kita sudah bahas juga sedikit-sedikit ya. Namun di sini agak lebih detail lagi nanti ya. Di sini keputusan pendanaan yaitu meliputi kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan, misalnya kebijakan penerbitan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Maksudnya di sini keputusan pendanaan adalah manajemen keuangan mempelajari bagaimana kita ya mencari dana dari berbagai sumber ya, dengan berbagai pertimbangan. Apakah kita menerbitkan saham ya, atau surat hutang, atau mencari pinjaman, atau juga bisa mendapatkan pendanaan dari internal, misalkan dari pemilik modal seperti yang dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Terus selain itu juga kita bisa ya mendapatkan modal dari eksternal perusahaan, yaitu berupa tadi pinjaman ataupun membuka atau menjual saham ya, menerbitkan saham kembali. Nah, ini adalah salah satu ruang lingkup dari manajemen keuangan. Dari internal tadi bisa kita ambil contoh ya, selain dari kepemilikan modal atau menjual aset juga bisa ya. Intinya tidak mendapatkan dana dari luar ya, jadi memaksimalkan aset yang ada untuk dijadikan sebagai sumber dana yang diperlukan. Terus selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi ya. Kebijakan dan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap ya, atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Oke, maksudnya di sini adalah keputusan investasi ini ya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan ya dengan bijak dan menganalisa ya setiap kebijakan investasi, baik dalam berupa pembelanjaan ya, seperti gedung, tanah ya, peralatan ya, ataupun mesin, dengan analisa yang matang ya, sehingga ketika aset tersebut dibeli ya, itu tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Contoh misalkan perusahaan yang baru berjalan ya, dengan omset yang masih kecil, tiba-tiba membeli sebidang tanah yang begitu luas, yang sedangkan peruntukannya belum jelas untuk apa ya, gitu. Beda halnya dengan perusahaan yang memang sudah mulai berkembang, yang diperlukan ketika menjadi vendor suatu perusahaan harus memiliki gedung yang seluas mungkin. Nah, ini pembelian tanah adalah suatu keputusan yang tepat ya dalam manajemen keuangan.
Terus pembelian peralatan ataupun mesin kurang lebih sama ya. Dan selain untuk pembelian peralatan ataupun gedung tanah di sini ya, bisa juga perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi ya, atau aktiva lancar yang terlalu banyak ya, itu juga kurang baik ya, karena aktiva lancar yang ada di perusahaan akan mengendap begitu saja ya, dan akan atau menyusut ya dengan adanya inflasi ya. Ambil contoh misalkan kas di perusahaan 1M, tapi ini tidak dipergunakan untuk investasi ataupun pembelian gedung dan peralatan atau mesin, artinya ada 1 miliar yang misalkan tidak digunakan atau menganggur. Nah, dalam hal ini perlu dibuatkan keputusan investasi ya. Jadi perusahaan ini bisa membeli surat-surat berharga ya pada perusahaan lain, atau deposito ataupun saham perusahaan lain, yang tujuannya adalah memaksimalkan aset ataupun aktiva lancar yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga aset yang dipunyai atau aktiva lancar yang dipunyai tersebut menjadi optimal atau menghasilkan, tidak mengendap begitu saja. Bayangkan kalau misalnya 1M ya tidak dipergunakan untuk investasi, di sini dia akan mengalami inflasi di tahun depan ya. Harganya mungkin 1M ini hanya untuk membeli beberapa kebutuhan saja ya kan. Misalkan tanah pun mungkin pembelian di tahun depan 1M mungkin yang pada tahun ini misalkan dapat 1000 meter, untuk tahun depan belum tentu dapat 1000 meter. Begitu kira-kira untuk keputusan investasi. Yang selanjutnya adalah keputusan pengelolaan aset ya. Dalam manajemen keuangan di sini adalah kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dari poin pertama keputusan pendanaan, di sini pembelian utang ya, dan di sini ada pembelian aset ya, tadi berupa tanah ataupun bangunan ataupun mesin dan surat-surat berharga. Di sini harus dikelola secara seefisien mungkin ya, sehingga perusahaan menghasilkan ya laba yang maksimal berdasarkan dari analisa yang baik ketika melakukan ya investasi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ruang lingkup manajemen keuangan ya. Silahkan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu untuk fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan di sini ada beberapa ya, yaitu yang pertama planning atau perencanaan ya. Keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba ya. Jadi di sini perusahaan sudah bisa merencanakan ya arus kas, artinya di sini ya kas yang bakal masuk dan yang akan dibelanjakan ya, dibuat suatu budget ya, dan juga target rugi laba ya. Nah disinilah nanti manajemen keuangan harus bisa memprediksi, merencanakan ya berapa ya dana yang akan didapat dan berapa yang akan dibelanjakan, dan mengestimasi rugi laba yang ingin dicapai. Terus fungsi yang kedua di sini yaitu budgeting. Budgeting ataupun anggaran ya, perencanaan, penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan maksimal dana yang dimiliki ya. Nah di sini ya yang kedua budget ya, sebenarnya berkaitan dengan yang pertama yaitu planning. Di sini lebih ke arah dalam membuat anggaran ya, harus betul-betul seefisien mungkin. Jadi menganalisa dari anggaran-anggaran tahun lalu ya, mana saja yang terjadi pemborosan dan mana yang efisien tetap dipertahankan, dan yang pemborosan itu dipangkas ya. Itu adalah fungsi manajemen keuangan ya dalam budgeting ya. Yang ketiga di sini adalah fungsi controlling ya. Dengan adanya budgeting ya, di sini manajemen keuangan sebagai manajer ya dapat mengendalikan keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Di
Di sini kita bisa mengontrol ketika sudah terjadi ya, atau 1 tahun periode ya. Misalkan ada dana yang terlalu besar. Kenapa terlalu besar? Apakah memang dalam pembuatan budgetnya yang kurang tepat, ataupun dalam sistem keuangannya yang misalkan kurang baik ya, sehingga terjadi penyelewengan di berbagai bagian. Itulah fungsi controlling. Yang keempat di sini adalah fungsi auditing ya, di mana manajemen ya atau manajer keuangan ini bisa melakukan pemeriksaan ya berdasarkan budget yang sudah ada atau planning yang sudah ada ya, agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan ya. Bayangkan kalau tanpa planning atau tanpa budgeting di sini dan tidak ada fungsi controlling, maka di sini akan banyak temuan-temuan ya, ketika dilakukan pemeriksaan atau audit. Terus selanjutnya yang fungsi yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan ya, perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan ya. Nah di sini untuk reporting ya, nanti akan lebih dalam dipelajari dalam mata kuliah analisa laporan keuangan ya. Yang jelas kalau sudah menggunakan sistem akuntansi, nanti di sini ada laporan keuangan ya, yang digunakan manajemen ya atau manajer untuk menganalisa ya, kinerja dari suatu perusahaan dalam satu periode dan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan di tahun depan. Baik, sampai di sini saja untuk materinya ya, yaitu jadi kita bahas tadi yang pertama tujuan dari manajemen keuangan, terus selanjutnya ruang lingkup manajemen keuangan dan fungsi manajemen keuangan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti di kolom komentar. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.